Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 5b sampai dengan ayat 6a. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Alkitab menyatakan semua manusia berdosa. Siapapun dan apapun warna kulit kita, tanpa terkecuali, semua berdosa. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Pemaksur menegaskan bahwa di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Mazmur 143 ayat yang kedua. Saudaraku, namun kita patut bersyukur karena Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius 9 ayat 13. Apa yang diperbuat Yesus terhadap kita orang yang berdosa? Pertama, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita, kita tidak perlu mengerjakan sesuatu terlebih dahulu untuk menarik kasih-Nya, karena Ia adalah kasih. Saudaraku, ini sangat berbeda dengan ajaran dari saudara-saudara kita yang di sebelah, bahwa mereka diajarkan harus beramal dan berusaha dengan berbuat baik untuk dipertimbangkan masuk dan tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat di bawah ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Di ayat ini saudaraku dikatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu menunjukkan Kristus yang melakukan keselamatan untuk kita karena kasih-Nya. Kita masih berdosa, tapi Dia yang melakukan lebih dahulu akan kasih setia-Nya kepada kita. Dia mau berkorban untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita karena murka Allah. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Seharusnya kita yang dihukum, kita yang dipaku di kayu salib, tetapi Yesus oleh karena kasih-Nya, Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dengan kata lain, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena amal yang kita lakukan, tetapi karena Kristus yang lebih dahulu melakukan
akan perbuatan yang luar biasa menebus kita dari dosa-dosa sehingga kita diselamatkan. Ia mengasihi kita apa adanya, kasih yang tak bersyarat dan kasih yang berisikan pengorbanan. Dan kematian Kristus di Kalvari adalah bukti nyata bahwa ia rela mati menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Alkitab menulis, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Arti kata melepaskan di sini adalah menyucikan kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dinyatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa dengan jalan memberikan dirinya melalui cucuran darahnya di Golgota. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengangkat kita keluar dari dosa kita. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Saudaraku, melalui karya kudusnya di atas kayu salib, kita tidak hanya dipulihkan, tetapi status kita juga diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita dibawa dari hidup dalam dosa ke suatu dimensi hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Tidak hanya itu, firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7. Adapun dampak dari semua ini sungguh luar biasa, di mana kita berhak mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Efesus 1 ayat 3. Saudaraku, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua tidak memiliki masa depan dan tidak akan ada pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah kasih Kristus sudah kita alami? Atau kita sama sekali tidak mau tahu dengan hal itu? Kita sepelekan. Mungkin kita udah berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan, merayakan mungkin Paskah, merayakan akan banyak hal, tetapi kita tidak pernah membuka hati kita menerima kasih Kristus. Pagi hari ini, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, sebab aku mengasihi engkau. Maukah kita respon panggilan Tuhan pagi hari ini? Mari kita masuk ke dalam kasih Kristus, dan Dia akan memberi keselamatan bagi kita. Saya dan saudara adalah orang berdosa, tetapi karena darah Yesus, Dia akan memulihkan kita dan menjadi anak-anak kerajaan surga. Berilah respon saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini.
kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami di kayu salib, hubungan kami dengan Allah Bapa menjadi tersambung karena Kristus sendiri yang hadir, yang mau dan rela untuk menyatukan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua cinta kasih-Mu. Allah Roh Kudus, berilah hati kami terbuka menerima dan menyambut akan kasih-Mu yang ajaib itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.